Ya, selamat siang dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya di Rocky Barol Vlog. Yang saat ini kita akan bikin video tips dan trik untuk menambah pengetahuan yang ingin saya bagikan sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya. Nah, mohon maaf, saat ini banyak peritelan-peritelan seperti ini karena ada teman-teman yang hobi, bedilers juga di daerah sini yang minta tolong ke saya untuk diperbaiki ataupun disetting. Tapi saya bukan tukang setting, saya bukan yang jagonya, cuman apa yang saya tahu saya bisa bantu ataupun saya bisa lakukan, saya lakukan. Nah, saat ini teman-teman, kita akan bikin video ya. Kita akan berbagi sesuai dengan pemahaman atau pengalaman saya, apa yang saya tahu, di mana hal yang ingin saya bagikan yaitu tentang ini, HT Chrono. Nah, di saya sekarang saya punya HT Chrono tipe X3006. Kalau 3006 ini seperti yang teman-teman tahu bahwa ini adalah WiFi version ya, versi WiFi. Nah, tetapi intinya saya ingin berbagi untuk menggunakan HT Chrono ini dengan baik dan mendapatkan keakuratan sesuai dengan ukuran-ukuran ataupun dengan akurat yang terbaik dari aplikasi dari HT Chrono ini. Nah, ada teman-teman yang bilang kalau ini tidak berguna sebenarnya karena berbeda dengan Pro Chrono. Ya, memang dari segi harga juga sangat-sangat jauh. 3-4 jutaan ini mah cuman 500-600 ribu. Tapi kalau HT Chrono ini disetting dengan baik, maka saya percaya tahu dan saya yakin bahwa akan mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya bisa juga mendapatkan keakuratan. Sehingga kalau saya pribadi menggunakan ini dan saya masukkan data yang saya dapatkan dari HT Chrono ini, saya masukkan ke aplikasi Strelok Pro dan itu sangat-sangat sesuai. Itu sangat-sangat sesuai. Saya sudah coba zero dari 0 dari 50 ya, 50 sampai 200 meter sesuai dengan data yang saya dapatkan. Nah, teman-teman, kita akan langsung ya. Kita akan coba untuk memberikan tips supaya HT Chrono ini benar-benar mendapatkan data yang tepat. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di saat ini ada beberapa settingan-settingan yang mungkin teman-teman yang belum tahu. Karena sesuai dengan pengalaman saya, awalnya saya memakai HT Chrono ini memang sangat keliru sampai jadi perdebatan di grup. Tapi saya juga tidak mau pelit ya. Biarlah pengalaman yang saya dapatkan itu, saya dibully di grup itu. Saya tidak mau itu juga dialami oleh teman-teman. Makanya kalau boleh lihat video ini, like and subscribe supaya menjadi referensi lah buat teman-teman. Nah, saya menggunakan HT Chrono ini awalnya keliru. Karena apa? Saya menggunakan data, saya memasukkan data di HT Chrono ini dengan sesuai dengan berat mimis. Yang sebenarnya berat mimis itu hitungan grain dan data yang harus dimasukkan di HT Chrono ini yaitu gram. Makanya teman-teman sebelum menggunakan HT Chrono ini untuk mengecek FPS ataupun kestabilan, sebaiknya teman-teman konversikan dulu dari grain ke gram. Misalnya di internet kan ada di Google ya, di Google ada di mana seperti yang saya sering lakukan, di mana di sini ada nih konversi
gram ke grain. Grain ke gram. Nah, perbedaannya 1 grain 0,0648 gram. Jadi, data yang akan dimasukkan di HT Krono ini akan berbeda. Bukan sesuai dengan misalnya saya pakai Expert Canon Dome ini. Beratnya 8,6 grain. 8,6 grain. Kalau kita ingin menggunakan, jangan mengisi atau menginput data di HT Krono sesuai dengan ini. Kita harus konversikan dulu dari grain ke gram. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, saya menggunakan HT Krono ini ya. Nah, yang lalu, yang baru-baru ya, saya upload video FPS 18 grain. Nah, ini dia. Ini dia settingan 18 grain, yaitu 1,16 gram. 1,16 gram. Nah, teman-teman, sebelum menggunakan, konversikan dulu supaya sesuai ya data yang di-input, data yang dimasukkan. Misalnya kita memakai contoh 16,2 grain. Nah, dia akan jadi 1,04. 1,04. Oh, ini ya, sama seperti ini. Sama seperti ini. Ini 16 ya, benar ya? Nah, 1,04. Nah, ini yang 16 grain. Jadi teman-teman, ketepatan data yang didapatkan ini bukan berarti karena murah jadi tidak sesuai. Tidak. Tinggal bagaimana kita setting saja. Jika kita setting dengan baik, kita konversikan dari grain ke gram, maka FPS yang didapatkan sesuai dengan apa yang didapatkan di ProChrono. Tinggal bagaimana kita menggunakan itu. Seperti yang teman saya katakan tadi, bahwa ada perbedaan 20 sampai 30 fps. Ya, saya rasa kalau untuk mencoba atau untuk mengetahui kestabilan, saya rasa ini sudah sangat cukup untuk mengecek kestabilan. Tapi untuk fps yang sangat akurat, tinggal kita tambahkan saja. Misalnya di ProChrono, di HT Krono ini 70 fps. Yang pasti yang akan didapatkan di ProChrono jadi 100 fps. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga menjadi referensi dan semoga dimengerti ya. Supaya kadang-kadang ya kita dengan keterbatasan ProChrono kita tidak mampu untuk beli, ya hanya mampu membeli seperti ini, ya tidak apa-apa teman-teman. Yang penting ketika kita mau main aplikasi, data yang kita masukkan itu sesuai. Jadi intinya kita konversikan dahulu supaya HT Krono ini bisa maksimal atau sesuai dengan data yang akurat. Oke teman-teman, semoga bisa menjadi berkat, menjadi referensi, menambah pengetahuan buat teman-teman. Dan mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika saya bukan untuk menggurui, tapi saya ingin berbagi saja. Saya ingin berbagi saja. Masih banyak teman-teman ataupun guru-guru susu yang lebih dari saya. Cuman saya ingin berbagi saja, semoga menjadi berkat buat teman-teman. Salam sehat selalu dan sukses selalu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.